Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang sudah berada dalam peraduan mimpinya yang indah, karena video ini kita tampilkan, kita rekam pada malam hari sekitar jam 10-an, pukul 22 malam. Dan kawan-kawan sekalian, saya tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan hadirkan kembali sebuah ulasan yang menarik dari seorang kolumnis namanya Isa Ansari, dan juga sekaligus sebagai akademisi, yang menulis tentang Capres Anies Rashid Baswedan. Mengapa dia dimusuhi dan mengapa dia usaha-usaha untuk dijegal untuk tidak lolos dalam Pilpres 2024 yang akan datang, termasuk juga hari-hari ini kita saksikan sasaran serangan terhadap Partai Nasdem oleh rejim, ya, karena Nasdem dimusuhi dan difitnah, dan kader-kader mereka seakan dipilih tebang untuk dijebloskan dalam penjara dengan tuduhan korupsi. Misalnya yang sudah terjadi, sekjen partai Nasdem, Menteri Kominfo, kemudian hari-hari ini juga kita saksikan secara langsung, walaupun status tersangkanya belum tapi Menteri Pertaniannya juga kader Partai Nasdem dipanggil untuk diperiksa sebagai dalam kasus dugaan korupsi di departemennya yang dia pimpin. Nah, saudara sekalian, itu ada dikait-kaitkan dengan Nasdem yang tidak mau tunduk terhadap perintah melepas Anies sebagai Capres 2024 yang akan datang. Tidak mau tunduk terhadap rejim ini, tekanan rejim ini, dan semakin kokoh mereka, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Bahkan Demokrat pun diduga akan dicopet Muldoko, karena tiba-tiba Muldoko yang sudah kalah 16 kali dalam persidangan untuk merebut Demokrat, dia tiba-tiba melakukan lagi upaya PK pada bulan Maret, mendaftar pada awal Maret tahun ini, yang sampai sekarang belum diputus. Itu dianggap bagian dari skenario untuk menghalangi lajunya Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, kaitannya dengan ini sebetulnya sudah banyak kita cawe-cawe untuk membahas tentang ini. Bukan hanya kita, tapi juga berbagai media. Sudah terlalu banyak orang bicara membela Anies, ya, baik dari kalangan akademisi, kalangan wartawan, masyarakat biasa, dan lain-lain sebagainya. Kalangan birokrat, bahkan penegak hukumnya mengatakan sebetulnya tidak ada itu urusan hukum KPK yang mengorek-ngorek Formula E itu. Mereka mencari-cari alasan hanya sekadar menggunakan KPK untuk mengepung Anies dan partai-partai yang mendukungnya, supaya jangan memajukan terus Anies Rashid Baswedan. Bahkan presiden, pimpinan negara tertinggi di negeri ini juga membuat pernyataan depan media secara terbuka, mengatakan dia akan, demi bangsa dan negara, dia akan melakukan cawe-cawe intervensi terhadap proses pemilu yang akan datang. Walaupun beberapa saat kemudian banyak upaya untuk diklarifikasi karena setelah mendapat protes dan pandangan protes terhadap pernyataan itu dari berbagai kalangan, sehingga Istana Negara mencoba untuk mengklarifikasi apa maksud cawe-cawe yang dimaksud oleh presiden itu, dan lain sebagainya. Saudara kolumnis Isa Ansari ini menulis tentang soal mengapa mereka mencoba untuk menyerang Anies dan sedapat mungkin untuk melumpuhkannya untuk tidak tetap maju di dalam Pilpres yang akan datang. Satu kata kunci yang mereka takutkan dari Anies adalah soal membawa kata keadilan di dalam visi pencapresannya. Kata adil. Walaupun kata adil itu merupakan perintah di dalam Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga ada begitu banyak kata perintah tentang adil ini di dalam sumpah jabatan para pejabat, mulai dari tingkat lurah atau kepala desa sampai ke atas tingkat presiden. Memperlakukan keadilan kepada semua orang.
Jadi ini yang menurut Ihsan Saragi ditakuti. Karena itu upaya penjagalan terhadap penjagalan terhadap Anies Rashid Baswedan ini terus akan digelindingkan. Nah, kita belum tahu, nanti sebentar kita juga akan sampaikan sejauh mana daya tahan Pak Surya Paloh sebagai tokoh terdepan mengajukan Anies sebagai calon presiden dengan partainya, Partai Nasdem. Nanti kita sampaikan dalam satu sesi berita yang lain. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan ulasan tentang kolumnis Ihsan Saragi ini yang dimuat di ABW News pada tanggal 18 Juni 2023. Saudara, dinamika politik yang terjadi saat ini benar-benar aneh dan unik. Mengapa? Anies Baswedan yang katanya surveinya selalu berada pada posisi ketiga dibanding nama-nama lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, capres lain, tapi Anies selalu dihambat dan dijegal. Saudara, pernyataan seperti ini bukan hanya Ihsan Saragi yang mengatakan, tetapi sudah mungkin hampir ribuan orang mempertanyakan soal ini, termasuk Anies Rashid Baswedan sendiri yang ketika menyampaikan pidato politiknya pada tanggal 7 Mei 2023 di Istora Senayan beberapa waktu yang lalu di depan para relawannya. Saudara, berbagai macam upaya dilakukan untuk menjegal Anies, baik itu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung, upaya langsung mentersangkakan Anies melalui instrumen hukum pada penyelenggaraan Formula E yang terbilang sukses. Dicari celah agar Anies bisa ditersangkakan. Aneh kan? Tetapi saudara sekalian, 2-3 hari yang lalu akhirnya terbuka semua, ternyata yang sebetulnya tidak bermasalah Formula E itu yang dibawa pimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan pada saat itu dan sudah terselenggara untuk kedua kalinya dan dianggap sukses, justru yang kemudian dikorek-korek oleh KPK, justru sekarang ini terbuka bahwa ternyata yang bermasalah adalah pembangunan sirkuit motor GP di Mandalika, NTB yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat yang menggelontorkan begitu banyak dana, tetapi ternyata bermasalah. Bahkan menanggung hutang 4,6 triliun dan setiap penyelenggaraannya adalah mengalami kerugian hampir ratusan miliar rupiah. Sementara di Formula E yang dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan sejak awal Pemda DKI itu justru membawakan keuntungan bagi Pemda, membawakan penghasilan tambahan bagi Pemda dan mendorong ekonomi rakyat DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Tetapi itu yang coba dikorek-korek. 3 kali sudah Badan Pemeriksa Keuangan Negara memeriksa tentang ini dan dianggap tidak ada masalah. Banyak juga sudah para ahli-ahli keuangan negara termasuk para mantan dirjen di Departemen Dalam Negeri mengatakan itu tidak ada masalah. Bahkan korupsi 1 sen pun nggak ada yang jamin seperti itu. Setelah mereka melihat portofolio laporan akhir penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu dan tata cara pembayaran penggunaan uang APBD yang dikelola oleh Gubernur Anies Baswedan bersama jajarannya pada saat itu. Tapi ini seakan-akan ini politisasi dan kemudian ini mau disoal. Yang akhirnya banyak penyidik dari dalam pun kemudian melawan pimpinan KPK itu sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, itu yang aneh. Kemudian ada juga yang dilakukan secara tidak langsung. Misalkan membuyarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan cara membegal Partai Demokrat yang mengusung Anies Baswedan bersama Partai Nasdem PKS, supaya pembegalan Demokrat juga mendapatkan rayuan bahwa AHY akan diduetkan sebagai wakil presidennya, calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, dan itu dicoba untuk masuk di dalam salah satu radar hasil Rakernas PDIP minggu-minggu yang lalu. Dan kemarin kita saksikan banyak orang menafsirkan bahwa upaya pembukaan komunikasi antara AHY sebagai ketua Partai Demokrat dan Puan Maharani sebagai ketua PDIP, ada 2 hal yang ditangkap ini. Yang pertama adalah upaya untuk menggagalkan pencapresan Anies untuk menarik AHY keluar dari pusaran koalisi pembaharuan
perubahan dan masuk ke koalisi PDIP. Yang kedua hanyalah dalam rangka untuk membangun komunikasi agar ke depan kondusivitas persaingan di Pilpres dan maupun pemilu itu terjadi dengan santai dan tidak menimbulkan ketegangan dan pencairan komunikasi, karena memang PDIP dan Demokrat ini sudah puluhan tahun, baik itu melalui simbol Megawati dan SBY, tidak ada komunikasi, bahkan tidak rukun. Dengan pertemuan kemarin itu antara Puan dengan AHY dianggap bahwa upaya untuk merukunkan kembali generasi PDIP dan Demokrat, dan itu untuk ke depan itu satu langkah yang baik. Tetapi kita tidak tahu apakah langkah itu dilanjutkan dengan upaya membuat AHY goyang iman dan bergabung dengan PDIP atau tidak. Itu nanti kita lihat ke depan, karena sebagian orang juga menganggap bahwa itu adalah langkah, bagaimana yang penulis Isa Ansari juga menganggap adalah upaya untuk menjegal secara tidak langsung terhadap proses pencalonan Anies Rashid Baswedan. Lalu apa yang membuat Anies harus dijegal? Inilah yang mesti harus ditelah melalui rekam jejaknya. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies adalah Menteri Pendidikan pada masa periode awal pemerintahan Jokowi. Sebelumnya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira soal ini kita lewati saja, soal jejak rekam pendidikannya. Dan kita lanjut kepada berikutnya, itu selama menjadi intelektual dan akademisi, Anies dikenal sebagai intelektual organik, intelektual yang berpihak pada kepentingan hadirnya keadilan, sehingga tak salah di saat Anies menjabat sebagai rektor, beliau juga menjadi salah satu orang yang membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan di tempat-tempatnya tempat beliau menjadi rektor, mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Nah, kemudian saudara sekalian selanjutnya, namun sayang karena komitmennya itulah di awal Jokowi menjadi presiden, Anies dipercaya menjadi Menteri Pendidikan. Ada harapan disempatkan sebagai masa depan pendidikan Indonesia. Ya, ketika menjadi Gubernur Jakarta, hal yang dilakukan Anies adalah menjadikan Jakarta sebagai rumah bersama seluruh warga negara Indonesia. Anies melarang adanya operasi justisi yang menyasar penduduk dari luar Jakarta yang tinggal di Jakarta. Bagi Anies, mereka semua memiliki hak untuk mengadu nasib di Jakarta. Jadi kawan-kawan sekalian, kita biasanya kalau di zaman Pak Harto itu justisi operasi pengembalian orang-orang yang tidak punya KTP Jakarta ke daerah, terutama dari setelah Lebaran, ya, ketika mudik Lebaran balik ke Jakarta. Tetapi di masa Anies hal itu tidak dilakukan sama sekali, melarang itu, bahwa karena Jakarta adalah ibu kota, bahkan semua warga negara punya hak untuk bisa masuk ke Jakarta, apakah itu sebagai mereka masuk Jakarta untuk bekerja, berwisata, ataukah mereka mencari nafkah di ibu kota. Sehingga di masa Anies tidak ada operasi justisi atau apa. Semua warga negara boleh mencari nafkah sepanjang tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, itulah sisi kemanusiaannya Anies Rashid Baswedan dan keadilannya. Kemudian saudara sekalian, kita lanjut. Ini tuh sebentar lagi sudah ini. Kemudian karya monumental Anies yang memimpin Jakarta adalah menutup reklamasi pantai utara Jakarta yang dilakukan oleh para cukong atau oligarki, ya. Itu keberanian Anies luar biasa, itu hebat tuh. Penutupan ini tentu membuat para oligarki marah, karena jelas-jelas ini akan menghentikan keserakahan yang sedang mereka lakukan. Kemarahan itulah yang kemudian dipelihara untuk menjatuhkan Anies selama beliau memimpin Jakarta. Anies telah menjadi musuh bersama para oligarki cukong yang mencoba menguasai, membuat pulau-pulau di depan Teluk Jakarta untuk mereka bangun berbagai properti eksklusif tertutup khusus kalangan mereka saja, dan bisa nanti didatangkan dari Hong Kong dan beberapa tempat, sehingga itu tidak bisa diakses. Begitu Anies memenangkan pertarungan Gubernur DKI, semuanya berantakan dan semua itu tidak boleh dilanjutkan terkecuali yang sudah jadi, dan yang tadinya sudah jadi ditutup hanya kalangan mereka saja, dibuka untuk umum. Luar biasa kan Anies? Luar biasa ininya. Tetapi
Ya itu resiko karena dianggap apa yang dilakukan yang lalu persekongkolan dan melanggar aturan-aturan yang telah ada. Itulah dari rejim sebelum Gubernur Anies Baswedan, kemudian di rejim payungnya di rejim pusat ini yang dipimpin oleh Jokowi dan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan. Berbagai tuduhan dan fitnah diproduksi tiap hari untuk itu karena dia melawan kejahatan yang mereka lakukan itu. Maka berbagai tuduhan dan fitnah diproduksi tiap hari untuk menjatuhkan Anies. Tak tanggung-tanggung ini dilakukan melalui konspirasi yang rapih dan sistematik. Dimulai dengan dimunculkannya isu negatif tentang Anies lalu dipublikasikan oleh media buser dan dirambah dalam media sosial oleh para buser peliharaan mereka. Gentarkah Anies? Ternyata tidak. Anies bahkan lebih bersemangat untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Semangat Anies adalah semangat para pendiri bangsa. Semangat yang dilandasi mengapa bangsa ini diproklamasikan. Semangat itu adalah semangat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang ditakutkan oleh mereka para pecundang yang rakus, yang oleh kita sebut para oligarki atau para cukong-cukong yang merampok uang negara melalui BLBI dan lain sebagainya, melakukan bisnis haram, narkoba dan lain sebagainya, prostitusi, korupsi, yang mereka bekerja sama dengan tangan-tangan kekuasaan yang kadang-kadang disembunyikan, merampok itu. Dan bagi siapa yang mencoba melawan itu, mereka dianggap radikalis, intoleran, dan lain sebagainya. Termasuk Anies Baswedan ini. Nah, kita lihat. Pasca menjadi gubernur Jakarta, nampaknya Anies adalah model kepemimpinan yang menghadirkan keadilan sosial. Model kepemimpinan yang dihadirkan inilah yang membuat para penjara negara dan pelaku intoleran yang dilindungi merasa terusik. Karena keadilan, kata keadilan yang tadi kita sebut. Melalui berbagai cara dilakukan untuk menghadang, menjatuhkan, dan menjegal agar Anies tak lolos menjadi calon presiden. Bagi Anies, apa yang dilakukan saat ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini memang menjadi ruh dan komitmennya dalam menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Perubahan dan keberlanjutan adalah pilihan yang dilakukan dan mesti dijalankan yang memihak kepada rakyat banyak yang miskin, dan itulah yang tidak disoal dan tidak diberdayakan, tidak diperbaiki oleh rejim yang kurang lebih sudah 10 tahun berkuasa ini. Karena rejim yang kurang lebih sudah 10 tahun berkuasa ini lebih banyak memihak kepada para cukong-cukong, para oligarki di sektor pertambangan, di sektor lain. Sementara rakyat miskin di bawah, semakin miskin tenaga kerja, semakin susah pekerjaan, semakin susah didapat. Inilah yang mau diperbaiki oleh Anies Baswedan. Karena itu mereka melawan Anies, memfitnah Anies, mempayang untuk menjegal Anies terus. Dan mereka akan melahirkan pemimpin boneka sebagaimana yang mereka lakukan kurang lebih 9 tahun yang lalu. Saudara, kita patut berterima kasih kepada Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang sampai saat ini masih solid dan bertahan mengusung Anies meski hantaman dan rayuan untuk menggagalkan Anies mereka dapatkan. Kita berharap sebagai rakyat yang mencintai Indonesia, sebagai rakyat dan mendambakan keadilan, kita doakan Anies Rashid Baswedan, Surya Paloh Partai Nasdem, AHY Partai Demokrat, dan Ahmad Sayhu PKS adalah kombinasi apik merdekakan kembali Indonesia menjadi negara yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga menjadi ruh bagi dasar negara kita untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk menerapkan seadil-adilnya bagi seluruh warga, memperlakukan seluruh warga dengan seadil-adilnya, setara dalam hukum, keadilan hukum tegakkan, keadilan ekonomi tebarkan, dan warga yang selama ini menderita seakan-akan belum merdeka, mereka bisa bangkit kembali, bisa sejahtera, anak-anak mereka bisa sekolah dengan layak, uang bagi mereka dapatkan lebih mudah, dan lain-lain sebagainya. Tidak seperti yang terjadi hari-hari ini. Sehingga rakyat mengharapkan kehadiran seorang pemimpin seperti Anies Baswedan yang tidak korup, cerdas, peduli terhadap rakyat,
memiliki kebatinan kemanusiaannya, batin kemanusiaannya yang sangat tinggi, perhatian terhadap rakyat kecil dan lain sebagainya. Walaupun untuk itu dia juga tidak melawan dengan pengertian bagi mereka yang sudah terlanjur besar, sepanjang mereka tidak memperoleh kekayaan atau menumpuk kekayaan itu dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Bila mereka melakukan hukum, maka tindakan harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum supaya tujuan bernegara kita bisa terwujud dan tercapai untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kawan-kawan sekalian, apa yang disampaikan, semangat yang disampaikan oleh kolumnis dan akademisi Ihsan Ansari yang kita sudah bacakan ininya, kemudian kita juga memberi tambahan penekanan-penekanan dalam uraiannya di video ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.